Salah satu topik yang sering dibahas di media sosial belakangan ini atau di era semakin ramainya media sosial adalah kesehatan mental ya. Orang semakin terbuka, ya bagikan dua sisi mata pisau ya. Di satu sisi orang lebih terbuka dan mau berobat ke profesional, ke tenaga medis, itu satu hal yang bagus. Tapi di sisi lain banyak orang yang berpura-pura sakit mental sehingga atau ingin terlihat keren karena dia memakai istilah-istilah di kesehatan mental, misalnya bipolar, anxiety, dan banyak lagi lah. Orang merasa keren kalau dia bisa memposting di media sosialnya istilah-istilah kesehatan mental gitu. Tapi yang dilupakan sih, menurut saya tidak semua orang bisa sembuh hanya dengan misalnya mindfulness atau meditasi, atau bahkan tidak semua orang bisa mengakses layanan kesehatan mental gitu loh. Mungkin kalau di media sosial orang dengan mudah bilang kalau masalah datang, izinkan hadir di pikiran, kemudian diamati. Ya semacam itulah mindfulness. Tapi pengetahuan itu tidak didapatkan oleh orang yang tidak bermedia sosial. Misalnya kelompok masyarakat yang menengah ke bawah, yang dia bahkan tidak punya handphone, tidak punya smartphone, atau orang yang hidup di jalanan, atau orang yang tinggal di pelosok, yang dia tidak bisa mengakses media sosial lah. Dimana di media sosial kan pengetahuan tentang kesehatan mental itu banyak didapatkan. Bahkan ada layanan kesehatan mental juga di banyak platform di media sosial. Orang mudah mengaksesnya. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengakses, orang yang tinggal di jalanan atau di pelosok, ya apakah bisa kita menyuruhnya untuk mindfulness, untuk meditasi dan lain sebagainya? Ya mereka juga menderita kesehatan mental, tapi mereka harus bertahan hidup sehari-hari gitu loh. Mereka harus struggle dengan hidupnya. Jadi ya menurut saya pengetahuan tentang kesehatan mental lalu penanganannya yang berawal dari media sosial itu adalah sebuah kemewahan, karena tidak semua orang bisa gitu loh. Bahkan orang yang tidak bisa mengakses itu dan mereka menderita secara mental, itu tidak tahu bagaimana mengatasinya gitu loh. Jadi saya rasa perlu diintervensi, perlu dibantu lah orang-orang yang menderita secara mental tapi dia tidak punya pengetahuan tentang kesehatan mental dan tidak punya akses untuk berobat gitu loh. Ya menurut saya sih mindfulness, meditasi, konseling di psikolog, di psikiater tidak untuk semua orang, karena tidak semua orang mengerti tentang kesehatan mental gitu. Tugas kita yang mengerti ya membantu orang-orang di luar sana yang hidup di jalanan, hidup di pelosok, yang sekiranya dia menderita secara mental, ya sebaiknya bisa kita tolong. Atau di
Saya nggak tahu apakah ada layanan kesehatan mental yang apa namanya, yang dari pemerintah yang bisa menolong secara cuma-cuma gitu. Kita bisa arahkan ke sana. Ya jadi itu kesehatan mental, penyembuhan kesehatan mental itu tidak buat semua orang, karena nyatanya masih banyak orang yang tidak tahu tentang kesehatan mental, yaitu orang-orang yang di jalanan, yang di pelosok, yang orang-orang yang masih bertahan hidup dari hari ke hari.